Jadi, saya ingin membahas mengenai bagaimanakah cara menggunakan skor Caprini pada operasi ortopedi. Hal ini berhubungan dengan kiprah sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Saya akan coba membahas. Jadi, skor Caprini adalah suatu tools atau alat yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi ortopedi atau operasi pembedahan itu membutuhkan pencegahan pembekuan darah atau tidak. Karena pada kenyataannya kejadian pembekuan darah lebih berbahaya dibandingkan dengan kondisi perdarahan pada kasus pembedahan. Mengapa? Karena kondisi eh, pembekuan darah salah satu kondisi yang juga mengancam jiwa dan seringkali tidak dapat terlihat dengan jelas. Nah, skor Caprini adalah salah satu skor yang dapat kita gunakan untuk dapat menilai hal tersebut. Apa sajakah yang dinilai dalam skor Caprini? Dapat uh, sejawat lihat di sini, dimulai dari kita lihat penilaiannya dengan poin-poin. Yang bernilai 1 poin diantaranya pada usia 41 sampai 60 tahun, uh, operasi yang minor, adanya riwayat operasi sebelumnya, ada riwayat varises, IBD, pembengkakan kaki-kaki, BMI di atas 25, riwayat penyakit jantung, sepsis, penyakit paru-paru, COPD, dan bed rest. Yang nilainya 2 diantaranya usia antara 60 sampai 74 tahun, ada operasi artroskopi, keganasan, operasi besar mayor, operasi laparoskopi, confined to bed, tertidur lebih dari 72 jam, immobilizing plaster cast kurang dari 1 bulan, dan penggunaan central venous access. Yang nilai 3 misalnya adalah usia di atas 75 tahun, riwayat DVT atau PE, adanya riwayat trombosis, faktor 5 Leiden yang positif, positif protrombin, peningkatan serum homocysteine, positif lupus antikoagulan, peningkatan antikoagulopin, heparin induced thrombocytopenia, dan congenital atau acquired thrombophilia. Yang memiliki nilai yang besar itu 5 poin, yaitu adalah sering pada kasus ortopedi, yaitu adalah major lower extremity arthroplasty, tindakan arthroplasty, hip pelvis of leg fracture, stroke, adanya multiple trauma, acute spinal cord injury atau paralysis kurang dari 1 bulan. Untuk wanita, yang nilainya 1 poin khususnya, penggunaan oral kontraseptif dan hormon replacement therapy, kehamilan, ataupun adanya riwayat kehamilan anak stillborn dengan ada abortus spontan lebih dari 3 kali atau recurrent atau premature. Ini perlu diperhatikan pada wanita. Nah, skor-skor ini ditambahkan dan dilihat berapakah nilai poinnya apabila sebelum operasi. Dari jurnal menunjukkan bahwa apabila nilainya di atas 12, kita harus menilai penilaian secara USG bagian ekstremitasnya untuk menghindari apakah betul ada DVT atau tidak, atau deep vein thrombosis atau tidak. Selanjutnya, apabila pasien tersebut memiliki risiko-resiko diantaranya adanya riwayat VTE, tromboemboli pada setahun sebelumnya, obesitas, morbid obesity dengan BMI lebih dari 40, malignansi aktif, adanya bilateral stage total joint replacement, inherited or acquired thrombophilia, ini disebut dengan high risk. Sedangkan yang low risk adalah total hip and knee replacement patient yang yang tidak masuk dalam kriteria tersebut, masuk dalam kondisi low risk. Sehingga cukup menggunakan aspirin saja twice daily atau hanya aspirin saja. Tapi kalau yang high risk dapat diberikan DOAC, direct antikoagulan ini selama 2 kali per minggu
selama 12 hari. Bagaimanakah menyimpulkan kasus pada, kondisi ortopedi pasien ortopedi atau yang akan dilakukan pembedahan? Tentunya yang dilakukan adalah penilaian skor Capri terlebih dahulu. Apabila Capri score di atas 12, evaluasi USG Doppler untuk DVT. Apabila high risk, diantaranya ada VTE dengan morbid obes di atas 40, dengan komorbiditas, active malignancy, bilateral stage total joint replacement, inherited or acquired thrombophilia, ini masuk dalam kondisi yang high risk. Lain-lainnya low risk. Kalau high risk, kita berikan DOAC 12 hari. Kalau low risk, cukup uh, aspirin. Sekian mungkin suatu update keilmuan yang dapat kita perdalam dari Caprini Score, sehingga Caprini Score ini dapat membantu kita kapan pasien dapat wajib diberikan doek atau tidak perlu begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.